Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus. Kembali lagi malam hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam segmen Teduh with SS. Pada malam hari ini, saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kesuksesan Sejati. Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti pengen hidup sukses. Tetapi kategori sukses ini setiap orang beda-beda tujuan kesuksesannya. Ada yang merasa sukses jika sudah mendapatkan nilai bagus di sekolah, ada yang mendapatkan sukses jika sampai sarjana bisa lulus, ada yang tujuan suksesnya bisa sampai menjadi orang kaya, miliarder, ataupun ada yang merasa sukses jika bisa hidup berbahagia. Tingkat kesuksesan tiap orang, standar sukses tiap orang berbeda-beda. Lalu bagaimanakah kesuksesan yang sejati itu? Bagaimana bisa mencapai suatu kesuksesan yang sejati? Sebelumnya mari kita lihat dulu ada dua tokoh yang mau saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah pendiri KFC atau Kolonel Sanders. Jadi ini merupakan pendiri dari KFC, Kentucky Fried Chicken, seperti yang kita tahu, ayam goreng ya. Nah, fast food ini, franchise fast food ini itu pada zaman dahulu kala itu sebenarnya bukan jualan ayam goreng. Sebenarnya bentuknya kafe. Namun karena waktu itu ada krisis ekonomi, bagaimana caranya supaya ngebikin inovasi baru makanan yang bisa dibeli oleh banyak orang. Akhirnya si Kolonel Sanders ini dia membuatlah kedai ayam goreng. Lalu kemudian ayam gorengnya ini berkali-kali gagal. Entah itu rasanya kurang enak, tepungnya kebanyakan, atau komposisinya kurang pas. Intinya beliau harus trial and error. Jadi dia mencoba kurang pas, diulang lagi, kurang pas, diulang lagi. Trial and error, coba-coba terus sampai akhirnya dapat. Kemudian di awal ceritanya juga tidak langsung booming karena banyak orang yang ragu dengan jualan tersebut. Dia harus sampai beriklan, tempel-tempel pamflet, dan dia nempel sendiri, dia nggak ada tim marketing. Jadi dia sendiri yang turun ke jalan-jalan sampai keluar kota gitu, jalan kaki, tempel-tempelin, entah itu di dinding-dinding orang atau di berbagai majalah dinding. Intinya dia tebar pamflet, kasih-kasih ke orang juga. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, singkat cerita akhirnya menjadi estabilis, akhirnya KFC ini menjadi cukup populer bahkan sampai sekarang gitu. Nah, dia baru bisa sukses di usia yang ke-65 tahun. Jadi saat dia usia 65 tahun, di situ baru KFC ibaratnya sukses, established gitu. Lalu kemudian yang kedua ada Thomas Alva Edison. Siapa yang nggak tahu, dia pencipta lampu, orang yang penemu lampu cahaya gitu ya. Kalau nggak ada beliau mungkin sekarang kita masih belum ada lampu gitu, kita nggak bisa menikmati cahaya lampu. Suatu penemuan yang sangat bagus dan sangat terpakai sampai sekarang. Tetapi banyak orang yang nggak tahu kalau dia saat menciptakan lampu itu dia 1000 kali gagal. Jadi dia gagal dulu percobaan membuat lampu dengan berbagai bahan kimia, dengan berbagai elektromagnetik, dicoba sampai 1000 kali mencoba dan 1000-1000-nya gagal. Sampai akhirnya pada percobaan ke 1035, pada percobaan yang lebih dari 1000, akhirnya dia berhasil. Nah, dari dua tokoh ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari untuk kita bisa mencapai kesuksesan sejati. Yang pertama adalah tidak menyerah. Tentu dua tokoh ini sama-sama tidak menyerah. Yang satu tadi dia nggak menyerah saat mendirikan ayam goreng KFC ya. Bahkan usianya sudah tua, dia sukses baru di usia 65 tahun. Dan yang kedua, Thomas Alva Edison juga, dia 1000 kali gagal tapi dia nggak menyerah. Ayat firman Tuhan Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi kalau kita lagi mencoba sesuatu dan kita mau menggapai sesuatu hal tersebut, kita harus jangan menyerah.
Walaupun ada tekanan, walaupun seperti hati ini ada cook yang kupasang itu, tapi percaya aja kalau cook itu enak dan bebannya pun ringan. Dan kita bisa datang kepada Tuhan kalau misalnya kita lagi merasa kesulitan atau lagi ada masalah gitu, mungkin terlihat mustahil berhasil, misalnya nyoba sesuatu, kayaknya nih pasti gagal nih. Ya kita bisa istirahat sejenak, evaluasi diri, dan kita juga bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa minta petunjuk dari Tuhan. Jadi kunci yang pertama adalah tidak menyerah. Karena kalau mereka menyerah, contoh Thomas Alva Edison, kalau di percobaan ke 999 dia menyerah, gak bakal jadi lampu sampai sekarang. Sama juga Kolonel Sanders, jika dia menyerah di usia yang ke-64 tahun, ya KFC nggak bakal sampai terkenal sekarang. Kita nggak bisa makan KFC sekarang gitu. Lalu yang kedua adalah, ini juga poin yang sangat penting, yaitu setia terhadap perkara yang kecil. Kebanyakan orang itu mau instan. Dalam artian, dia mau langsung handle suatu perkara yang besar. Dia nggak mau tuh menghandle perusahaan kecil, dia mau langsung jadi bos di perusahaan besar. Tanpa disadari, setiap kemampuan orang itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kemampuan kita bisa terus maju, kita bisa tingkatin? Ya caranya dengan kita belajar untuk setia terhadap perkara yang kecil. Seperti contoh dalam sekolah kita kan sudah terbiasa namanya kerja kelompok. Nah, itu kerja kelompok 3-4 orang katakanlah. Nah, 3-4 orang ini kita belajar bagaimana kalau ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, kita bisa menemukan solusi yang terbaik. Itu udah merupakan salah satu contoh yang kemudian kita bisa pakai. Kita bisa pakai saat nanti bekerja, saat lagi meeting sama klien, meeting sama teman-teman satu grup, perusahaan. Ya itu juga terbentuk dari hal sepele tadi waktu kita sekolah, kita kerja kelompok. Sama juga kalau kita berwirausaha. Pasti kita pengen dong, wah saya pengen jadi bos makanan dan makanan saya ada di mall tenannya misalnya. Ya tapi sebelum kita sampai ke situ, sebelum kita bisa sejauh itu, ya kita harus coba dulu untuk mengelola makanan dalam UMKM skala kecil. Misalnya kita jual makanan di teras rumah kita, jual makanan di kios yang kecil dulu. Lalu setelah kiosnya kecil, terus kemudian laku banyak, kita bisa beli kios yang lebih besar. Kalau lebih besar otomatis karyawannya lebih banyak, manajemennya lebih kompleks, segala pertimbangannya lebih rumit. Nah kalau hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simple aja kita nggak bisa handle, gimana kita mau handle hal-hal yang lebih besar? Tentu nggak bisa. Seperti contoh, kalau kita aja nggak bisa pertambahan dan pengurangan, ya kemungkinan besar kita nggak bisa kali-kalian, kita nggak bisa akar kuadrat. Itulah pentingnya kita harus setia dulu terhadap perkara yang kecil, sehingga Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kadang kebanyakan orang kalau ngehandle sesuatu hal yang kecil itu mungkin menyepelekan ya. Misalnya, cuma gini doang, kecil lah ini. Terus akhirnya jadi nggak setia gitu, jadi nggak bersungut-sungut gitu. Kayak, Tuhan aku pengen punya kios yang lebarnya 10 kali 10 meter gitu. Terus sekarang kiosnya baru 2 kali 2 meter gitu. Terus kerjaannya mengeluh. Ya Tuhan melihat dari atas, Tuhan melihat dari surga. Kita menghandle kios 2 kali 2 meter aja nggak benar, nggak becus, nggak bagus gitu. Gimana Tuhan mau mempercayakan yang lebih besar? Udah pasti keteteran. Nah itu. Banyak juga orang mungkin mikir, aduh saya pengen deh punya mobil Ferrari. Bosan nih naik mobil katakanlah naik mobil Ayla, bosan nih saya pengen punya Ferrari. Ya kalau Tuhan berikan sekarang Ferrari, kira-kira bisa nggak kita bayar bensinnya? Bensin Ferrari kan mahal ya. Nah jadi setiap berkat yang ada sama kita itu Tuhan sudah memperhitungkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah supaya kita bisa dapat berkat yang lebih, supaya kita bisa dikasih kepercayaan yang lebih sama Tuhan, nah kita harus setia terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan sekarang walaupun kecil. Jadi kita setia dulu terhadap yang kecil, lalu Tuhan melihat, oh ternyata dia bisa loh nge-handle sesuatu yang kecil ini, ya Tuhan kasih lagi, saya kasih lagi yang lebih besar. Kita bisa handle lagi, dikasih lagi yang lebih besar sampai akhirnya kita menjadi sukses. Jadi itu kunci kesuksesan yang sejati. Yang pertama tidak menyerah, dan yang kedua setia terhadap perkara yang kecil. Terima kasih, biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.